Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Suprapti. Ibu Suprapti dari Hong Kong. Assalamualaikum Bang Andi, saya mau bertanya, bagaimana caranya benar-benar berserah diri kepada Allah, dan bagaimana caranya mengekspos energi Tuhan atau energi Allah? Terima kasih sebelumnya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Selama ini kita sering mendengar kata-kata berserah saja ke Allah, berserah diri saja ke Allah. Tapi memang sangat jarang orang yang menjelaskan berserah diri itu seperti apa. Jadi ini saya mau memberi gambaran-gambaran biar teman-teman juga bisa memahami. Makna berserah diri itu adalah menyerahkan segala urusan kita kepada yang maha mengurus, yaitu Allah. Ketika kita punya suatu masalah dalam kehidupan, ingin begini, ingin begitu, dan kita nggak tahu lagi jalan keluar, ya berserah saja kepada Allah. Jadi memang semua itu harus dicontohkan. Kalau kita tak mencontohkan pasti bingung. Contoh-contoh dalam kehidupan adalah sangat sering terjadi, tapi kita nggak paham bahwa itu adalah bentuk berserah diri. Contohnya begini, ketika kita hendak berpergian ke suatu tempat, atau kita ada urusan kerjaan tak bagaimana, dan kita memiliki anak kecil, dan anak kita itu nggak bisa dibawa, akhirnya kita menitipkan kepada tetangga. Kita bilang, tolong ya titip anak saya sebentar, saya ada urusan. Itu salah satu contoh berserah diri. Jadi ketika kita menitipkan kepada tetangga, bagaimana perasaan kita? Apakah kita nggak mikir lagi? Apakah kita masih mikir? Kalau kita betul-betul berserah total, kita pasti akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Jadi kita nggak akan pikir bagaimana nanti anakku bagaimana ya, anakku dijagain nggak ya, anakku dikasih makan nggak ya, anakku nanti dimandiin nggak ya. Kalau masih mikir seperti itu berarti kita belum berserah. Itu namanya belum berserah. Kalau berserah itu sudah tidak mikir lagi. Itu salah satu berserah diri. Contoh yang lain, ya banyak lah. Mungkin anak kita minta mainan atau minta sesuatu, ya belikan ini dong. Lantas kita berkata, sabar ya nak, ayah belum gajian, tanggal sekian gajian nanti baru ayah belikan. Bagaimanakah sikap si anak? Pasti si anak itu diam, pasti si anak itu akan menjadi tenang, karena dia sudah menyerahkan urusannya kepada kita. Nggak mikir lagi dia, nggak ngoceh lagi dia. Nah, itu contoh-contoh berserah diri. Istri misalnya, macam mana bang, kita mau bayar ini, mau bayar itu, uangnya nggak ada. Macam mana besok? Nah, itu si istri yang belum berserah diri. Akhirnya ketika dia berkata seperti itu, si suami menenangkan. Sabar, tanggal sekian nanti pasti ada uangnya tuh. Gampang itu, pasti ada uangnya. Nah, ketika si istri sudah menyerahkan kepada si suami, masalah itu menjadi urusan si suami. Si istri akan menjadi tenang, karena itu sudah diserahkan kepada suaminya. Itu salah satu contoh-contoh berserah diri. Lantas bagaimana kita kepada Allah? Ya sama saja seperti itu juga. Ketika kita punya masalah, kita punya suatu kendala dalam kehidupan, kita nggak tahu jalan keluar, bisa nggak kita menyerahkan seperti itu pada Allah? Ya Allah, aku nggak mampu lagi. Ya Allah, aku nggak tahu lagi jalan keluar. Ya Allah, aku nggak sanggup. Aku tiada daya dan upaya. Semua ini kuserahkan kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha besar, Engkaulah yang maha segalanya, Engkau yang maha mengatur. Kalau Engkau yang atur, semua pasti beres. Dan aku yakini itu ya Allah.
Bisa nggak sikap kita begitu kepada Allah? Ini sudah berserah ke Allah masih mikir, sudah berserah ke Allah masih ikut campur, sudah berserah ke Allah masih juga mengikuti keegoan. Ya di mana letak berserah? Makanya bagi teman-teman yang sedang mengalami suatu masalah dalam kehidupan, sebenarnya itu pelajaran berserah. Dibuat kita tak berdaya, dibuat kita tak bisa apa-apa, dibuat kita tak mampu, dibuat kita kepepet. Itu sebenarnya pelajaran berserah semua itu. Cuman kita nggak bisa baca. Nah, enaknya kepada makhluk kita bisa ngomong kan, bisa komunikasi. Kayak anak tadi ya kan. Ya, minta beliin ini dong. Nanti tunggu ayah gajian baru ayah belikan. Nah, ketika mendapat jawaban itu si anak pasti tenang. Karena dia udah menyerahkan urusannya kepada ayahnya. Nah, kita setelah meminta kepada Allah, kita bisa nggak baca itu? Bahwa Allah itu menjawab segala doa kita. Nah, kebanyakan kita nggak bisa baca. Kebanyakan kita itu nggak yakin sama Allah, nggak percaya sama Allah. Sama tetangga kita bisa percaya, nitip anak kita. Sama Allah aku nggak percaya. Di mana letak berserah? Jadi berserah diri itu juga ada dua. Ada yang disuruh diam, ada yang disuruh bergerak. Aku akan berdiam jika perintahnya diam, dan aku akan bergerak jika perintahnya bergerak. Contoh diam ini, Allah itu nyuruh kita itu tidak berusaha. Kamu jangan usaha, jangan ikut campur, jangan kamu mikir ini mikir itu, jangan macam-macam, pokoknya diam aja. Itu menjadi urusanku, aku yang atur, kata Allah. Nah, itu yang suruh diam itu. Tapi ini wilayah keyakinan juga. Kalau nggak yakin ya nggak akan jadi. Dan yang kedua disuruh bergerak. Contoh-contoh disuruh bergerak ini kita disuruh melakukan sesuai apa yang diperintahkan Allah. Sehingga dengan gerak yang kita ikuti itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Kamu kesini dulu, lakukan ini, lakukan itu. Ketika kita ikuti, maka jalan keluar itu akan Allah berikan. Jadi ada yang disuruh diam, ada yang disuruh bergerak. Dan diam dan bergerak itu bukan usaha, itu menyerahkan kepada Allah. Nah, memang kalau udah betul-betul berserah diri ini gak main-main. Kita akan dianggap aneh, akan dianggap gila, akan dianggap istilahnya itu negatif lah dari orang-orang yang gak memahami. Ya gak usah jauh-jauh lah, saya aja Allah perintahkan kamu gak usah kerja. Aneh gak tuh? Bagaimana anak istri saya kalau saya gak kerja? Ya tapi memang itu perintah Allah pada saya. Kamu gak usah kerja, yang penting kamu nulis saja. Rajin-rajin nulis, rajin-rajin berbagi ilmuku, kata Allah. Rajin-rajin kamu upload video di YouTube. Sudah, itu aja tugasmu. Dan ketika saya ikuti, rezeki ada aja. Ada aja orang beli buku saya. Apakah saya berusaha cari rezeki? Nggak berusaha. Kalau saya bilang saya nggak berusaha. Makanya banyak orang sekitar tuh menganggap kita aneh. Wah, si Andi nih pemalas, ini nggak mau kerja, maunya duduk-duduk aja di rumah, maunya depan laptop aja, macem-macem lah. Ya tapi terserah lah. Kalau saya sih terserah aja. Pandangan orang terserah. Yang penting yang tahu kan kita. Awalnya istri saya juga kaget. Awalnya istri saya juga nggak terima. Istri mana yang bisa bersabar, laki yang nggak mau kerja, ya kan? Istri mana yang bisa sabar? Ya tapi saya berserah aja kepada Allah. Ya Allah, ini maumu, ini kehendakmu, aku hanya ngikutin aja. Masa sih aku celaka mengikutimu ya Allah? Nah gitu aja saya sama Allah.
Engkau suruh aku banyak berdakwah, banyak bersiar. Aku ikuti, masa sih aku celaka? Masa sih rumah tanggaku hancur? Masa sih aku gak cukup? Dan alhamdulillah itu semua Allah atur. Akhirnya rumah tangga tetap aman, gak ada berantem, gak ada cekcok. Aman. Kenapa? Kalau sudah berserahkan kepada Allah itu aman. Cuman kitanya saja gak yakin. Jadi sangat banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Kalau teman-teman itu ya macam-macam lah. Mungkin kita sedang diuji kesulitan rezeki. Ya kita berserah aja. Bagaimana perintah Allah agar dapat rezeki? Kita mungkin lagi sedang mendapat ujian penyakit. Ya berserah aja kepada Allah. Masalah ini, masalah itu, entah di kerjaan, berserah aja. Jadi kalau orang berserah itu satu, total. Gak mikir bagaimana dia gak mikir. Yang kedua, dia ada keyakinan bahwa ketika dia berserah kepada Allah, semua itu akan dijamini, akan menjadi jaminan Allah. Itu keyakinannya. Nah, jadi memang tingkat istilahnya ya, kepahaman kita semakin kenal dan mendekat kepada Allah itu memang aneh, semakin aneh. Jadi kalau dibilang ya harus nekat karena Allah, jangan setengah-setengah. Jadi semoga yang sedikit ini bisa dipahami oleh teman-teman. Berserah itu yang seperti apa, coba dipraktekkan. Dan sekarang ini sebenarnya sangat banyak teman-teman itu sedang mengalami didikan Allah tentang berserah diri. Cuman kitanya saja gak bisa baca. Disuruh diam malah bergerak, disuruh bergerak malah berdiam. Ya terbalik-balik ya gak, itu bukan berserah namanya. Kita harus paham kita ini suruh apa sama Allah. Ya kalau diam ya diam aja. Kalau disuruh bergerak ya bergerak, jangan diam. Nah ini sudah wilayah kesadaran, sudah wilayah hakikat, sudah wilayah hati. Jadi harus bisa baca. Gak bisa kita itu istilahnya menerka-nerka, menebak-nebak. Harus yakin tuh. Kalau sudah memahami pasti yakin. Gak ada lagi samar-samar tuh, gak ada, yakin kita. Jadi coba dibuktikan makna berserah diri. Kalau kita betul-betul sudah berserah diri kepada Allah, maka akan ditunjukkan Allah kuasanya. Allah itu maha mengatur, maha kuasa, maha segalanya. Yang gak mungkin bisa jadi mungkin, yang gak bisa akan menjadi bisa. Yang penting yakin aja, buktikanlah. Jangan kita kepada tetangga aja menitip anak kita yakin, tapi kepada Allah menitip urusan kita gak yakin. Di mana letak keimanan kita? Jadi coba praktekkan itu berserah diri yang sesungguhnya itu. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami, bermanfaat, dan teman-teman bisa memahaminya. Buktikanlah dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.